Selamat datang di channel Return Stoic. Dalam video kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan kehidupan modern, mengelola waktu di media sosial, bagaimana tidak terseret arus scroll tanpa henti. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian kita, namun tanpa disadari, waktu yang kita habiskan untuk menggulir layar bisa menggerogoti produktivitas, kesehatan mental, dan bahkan hubungan kita. Lalu bagaimana kita bisa tetap menikmati manfaat media sosial tanpa terjebak dalam arus scroll tanpa akhir? Mari kita jelajahi bersama cara-cara mengelola waktu secara bijaksana di era digital ini. Halo teman-teman, apakah kamu pernah merasa bahwa waktu berlalu begitu cepat saat kamu sedang membuka media sosial? Kamu hanya berniat untuk membuka Instagram atau TikTok selama 5 menit, tetapi tiba-tiba sudah 1 jam berlalu tanpa kamu sadari. Jika iya, maka kamu tidak sendirian. Fenomena ini dikenal sebagai scrolling tanpa henti, dan dampaknya bisa sangat besar bagi produktivitas serta kesehatan mental kita. Media sosial adalah alat yang luar biasa. Dengan platform seperti Facebook, Twitter, dan YouTube, kita dapat terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia, mendapatkan informasi terbaru, dan bahkan belajar keterampilan baru. Namun, ada sisi gelap dari media sosial yang seringkali kita abaikan, yaitu kecenderungan untuk terseret arus scrolling tanpa henti. Artikel ini akan membahas bagaimana kita bisa mengelola waktu di media sosial agar lebih produktif dan tetap sehat secara mental. Pertama-tama, mari kita pahami mengapa kita begitu mudah kecanduan media sosial. Salah satu alasan utamanya adalah desain platform-platform ini. Mereka dirancang untuk membuat pengguna terlibat selama mungkin. Algoritma mereka mempelajari preferensi kita dan menampilkan konten yang paling mungkin membuat kita tertarik. Misalnya, jika kamu suka menonton video tentang resep makanan, aplikasi akan terus-menerus menampilkan video serupa sehingga kamu sulit untuk berhenti menonton. Ini adalah strategi yang disebut infinite scroll, yang membuat kita merasa seperti ingin terus melihat lebih banyak lagi. Namun, apa efek dari kebiasaan scrolling tanpa henti ini? Pertama, kita kehilangan waktu yang berharga. Waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk bekerja, belajar, atau bersantai bersama keluarga malah habis untuk hal-hal yang tidak memberikan manfaat nyata. Kedua, konsumsi media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Terlalu sering melihat highlight reel kehidupan orang lain bisa membuat kita merasa tidak cukup baik atau kurang berhasil. Ketiga, kebiasaan ini juga dapat mengganggu kualitas tidur kita, karena cahaya biru dari layar ponsel dapat menghambat produksi melatonin, hormon yang membantu kita tidur. Lalu, bagaimana cara kita menghindari terjebak dalam arus scrolling tanpa henti? Berikut adalah beberapa tips praktis yang bisa kamu coba. Tetapkan batas waktu harian untuk media sosial. Langkah pertama adalah menetapkan batas waktu harian untuk menggunakan media sosial. Kamu bisa menggunakan fitur screen time di iPhone atau aplikasi pihak ketiga seperti Digital Wellbeing di Android untuk melacak berapa lama kamu menghabiskan waktu di setiap aplikasi. Setelah mengetahui pola penggunaanmu, cobalah untuk membatasi waktu tersebut. Misalnya, jika kamu biasanya menghabiskan 2 jam di Instagram setiap hari, coba kurangi menjadi 1 jam, teratur 2. Gunakan mode fokus atau do not disturb. Fitur mode fokus atau do not disturb di ponsel bisa menjadi alat yang sangat berguna. Saat kamu sedang bekerja atau belajar, aktifkan mode ini untuk memblokir notifikasi dari aplikasi media sosial. Dengan cara ini, kamu tidak akan tergoda untuk membuka aplikasi setiap kali ada notifikasi masuk. 3. Jadwalkan waktu untuk media sosial. Alih-alih membuka media sosial kapan saja kamu merasa bosan, cobalah untuk menjadwalkannya. Misalnya, kamu bisa menetapkan waktu 30 menit di pagi hari dan 30 menit di sore hari untuk membuka media sosial. Dengan memiliki jadwal yang jelas, kamu akan lebih mudah mengontrol kebiasaanmu. Matikan notifikasi yang tidak penting. Notifikasi adalah salah satu faktor utama yang membuat kita tergoda untuk membuka media sosial. Untuk mengurangi godaan ini, matikan notifikasi dari aplikasi media sosial yang tidak penting.
kamu masih bisa membuka aplikasi tersebut pada waktu yang telah ditentukan tanpa harus merasa terganggu oleh notifikasi sepanjang hari. 5. Identifikasi. Triggers yang membuatmu scroll. Setiap orang memiliki triggers atau pemicu yang membuat mereka ingin membuka media sosial. Mungkin kamu membuka Instagram saat merasa bosan atau membuka TikTok saat merasa stres. Cobalah untuk mengidentifikasi triggers ini dan cari alternatif aktivitas lain yang bisa menggantikan kebiasaan scrolling. Misalnya, jika kamu membuka media sosial saat merasa bosan, cobalah membaca buku atau mendengarkan podcast. Praktikan mindfulness. Saat menggunakan media sosial, mindfulness adalah teknik yang mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Saat kamu membuka media sosial, cobalah untuk bertanya pada dirimu sendiri, apakah saya benar-benar membutuhkan informasi ini? Atau apakah konten ini memberikan nilai positif bagi hidup saya? Dengan cara ini, kamu bisa lebih selektif dalam memilih konten yang kamu konsumsi. 7. Cari aktivitas alternatif yang lebih produktif. Satu cara terbaik untuk mengurangi waktu di media sosial adalah dengan mencari aktivitas alternatif yang lebih bermanfaat. Misalnya, kamu bisa mencoba olahraga, memasak, menulis jurnal, atau belajar keterampilan baru. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya membantu mengalihkan perhatianmu dari media sosial, tetapi juga memberikan rasa pencapaian yang lebih besar. Terakhir, ingatlah bahwa media sosial adalah alat, bukan tujuan. Tujuan utama kita adalah menjalani hidup yang seimbang dan bermakna. Media sosial bisa menjadi bagian dari itu, tetapi hanya jika kita menggunakannya dengan bijak. Jangan biarkan dirimu terseret arus scrolling tanpa henti. Ambil kendali atas waktu dan energimu, dan gunakan media sosial sebagai sarana untuk mendukung kehidupanmu, bukan menghambatnya. Jadi mulai sekarang mari kita ubah kebiasaan kita. Mulailah dengan langkah-langkah kecil, seperti membatasi waktu harian di media sosial, atau mematikan notifikasi yang tidak penting. Ingatlah bahwa setiap detik waktu yang kita hemat adalah kesempatan untuk melakukan sesuatu yang lebih bermakna. Semoga artikel ini bisa membantu kamu mengelola waktu di media sosial dengan lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini di Return Stoic. Kami berharap Anda mendapatkan wawasan dan inspirasi tentang cara mengelola waktu di media sosial agar tetap produktif dan sehat secara mental. Ingatlah, media sosial adalah alat dan kendali ada di tangan Anda. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah kita bahas, Anda bisa memanfaatkan media sosial dengan bijak tanpa kehilangan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini dan terus mendapatkan konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah berkomitmen untuk hidup dengan kebijaksanaan dan keseimbangan.